Bismillahirrahmanirrahim. Abi Thalibin marang Abu Thalib wa kallamuhu lan padha ngaturi supaya si Quraisy ing Abu Thalib wa hum ing kalih utawi wong kang padha ngaturi Abu Thalib iku asyrafu qaumihi wong mulya-mulyane kaum Abu Thalib Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abu Jahal ibn Hisham wa Umayyah bin Khalaf. Di Abu Jahal ki gelar ya, sing gelari wong Islam ya. Dia asal namanya Abdul Hakam ibnu Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyan ibn Harb fi rijalin dalam pira-pira wong lanang min asyrafim sing pira-pira mulyane wong Quraisy. Faqalu mongko padha ngucap sapa si wong-wong mau ya Abu Thalib innaka temen panjenengan minna sing kita iku haitsu qad alimta ing dalam panggonan kang weruh panjenengan. Jadi maksudnya kamu punya kedudukan yang tinggi di sisi kami, di kalangan kami. Waqad hadaraka lan teman-teman terus ngadiri ing sira apa ma perkara taro kang ningali sapa sira. Maksudnya sakaratul maut wa takhawafna lan ngrasa khawatir sapa kita alaika ing atase panjenengan. Waqad alimta lan teman-teman wis ngawruhi panjenengan alladzi ing perkara bainana kang ing dalem antarane kita baina bin ahik lan ing dalem anak antarane anak sedulur ira. Maksudnya Kanjeng Nabi engkau sudah tahu permasalahan antara kami dengan anak saudara engkau. Fa'anhu mengko ngundang sesura ing ibnu ahik lana kanggo kita. Fa'anhu mengko latri ngundang panjenengan ibnu ahik fakhud mongko ngalap panjenengan kanggo kita minhu sang ibnu ahik wa khud ngalap panjenengan lahu kanggo ibnu ahik minna sang kita. Jadi khud lana minhu wa khud lahu minna, maksudnya ambillah satu perkara untuk kami dari ibnu ahik dan ambillah satu perkara dari kami untuk ibnu ahik. Maksudnya diadakan perundingan lah, diadakan perundingan sehingga kami akan memberi sesuatu yang diminta oleh ibnu ahik dan dia pun mesti juga memberikan sesuatu yang kami minta, maksudnya begitu. Jadi adakanlah satu perundingan di mana dalam perundingan itu kamu mengambil sesuatu dari kami, persyaratan-persyaratan yang akan engkau berikan kepada ibnu ahik dan ambillah dari ibnu ahik persyaratan-persyaratan yang mesti dia berikan kepada kami. Sithik eding lah istilah wong Jawa, sithik eding. Jadi aja menangi dhewe wae. Fa khudh lana minhu wa khudh lahu minna. Yang dengan apa itu dia mengambil dari kami, kami mengambil dari dia tadi. Akhirnya bagaimana? Liyakufa supaya nahan diri sapa ibnu ahik anna sing kita walene kufalan supaya nahan diri sapa kita anhu saking ibnu ahik waliyada analan supaya ngumbar sapa ibnu ahik ing kita wadinana sartane agama kita walinada ahulan supaya ngumbar sapa kita ibnu ahik wadinahu sartane agamane ibnu ahik. Toleransi beragama, toleransi beragama. Jadi toleransi beragama itu bukan
made in Indonesia, sudah made in Abu Jahal sejak dulu sudah ada gitu. Jadi setelah Rasulullah SAW itu dakwah terus nggak bisa dihentikan, dimusuhi juga tetap jalan saja, maka akhirnya orang Quraisy itu mengambil jalan tengah tuh. Ambil jalan tengah. Sekarang kita mengadakan satu perundingan, ambillah sesuatu untuk Ibnu Ahiq dan ambillah sesuatu untuk kami. Ambillah persyaratan-persyaratan untuk kami dan ambillah juga persyaratan-persyaratan untuk Ibnu Ahiq. Jadi ambil jalan tengah, apa yang harus kita berikan kepada Ibnu Ahiq dan apa yang mesti dia berikan untuk kita, sehingga kita ini bisa menahan diri, dia juga bisa menahan diri. Biarkan kita dengan agama kita dan kita biarkan dia dengan agama dia. Paham nggak maksudnya ini? Bapak Asa mongko ngirimaken ilahi marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib, ngirimanake utusan ilahi marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib. Faja'ahu mongko nekani sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Yasi Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Abu Thalib, ya bin akhi. Haula utai mongko akeh iku asyrafu qaumika, mulia-muliane kaum ira. Qad istama'u teman-teman padha kumpul sapa haula ilaika marang sira. Liyuk tuka supaya ningwai supaya si haula ing sira. Waliyak khudulan supaya ngalap sapa haula mingka sing sira. Maksudnya mengadakan perundingan tadi itu. Jadi bukan dikasih harta, dikasih bukan maksudnya ini. Dikasih ya dikasih apa? Tadi itu perkara-perkara yang bisa dia jadikan jalan tengah gitu. Liyuk tuka waliyak khudu mingka. Al-akhdhu wal-ata. Kala ngendika sapa si rawi Ibnu Abbas. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan wahidah, jaluk sapa ingsun ing kalimah kang siji. Tuktunah kang wehake sapa sira ing kalimah wahidah. Tamlikuna kang bakal bisa nguasani sira kabeh biya kelan kalimah wahidah. Al-araba ing wong Arab. Wa tadinu lan dadi tunduk laku marang sira kabeh. Biha kelawan kalimah sapa ajam wa ajam. Faqala mongko ngucap sapa Abu Jahal, "Naam, iya. Iya tak wae nek njupung njaluk sak kalimah tak wae." Wa abika demi bapak ira, wa asyra kalimatin lan tak wae sapa sira ing 10 kalimat. Nek mbung njaluk sak kalimah tak wae, 10 kalimah pun tak wae. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, taquluna padha ngucap sira kabeh la ilaha illallah wa takhla'una lan ngelepas sapa sira kabeh mak ing perkara ta'buduna kang padha nyembah sira ing ming duni sang saliyane Allah. Wasafaku ya mongko padha keplok sapa si wong akeh biaidihim kelawan tangane wong akeh. Dadi keplok ya wis amalane Abu Jahal ya. Cuma kalu tumuli padha ngucap sapa wong akeh, ya Muhammad, aturi itu ana to ngarep iki sira antajala yen to ndadekake sapa sira alihata ing sesembahan-sesembahan ilaha wahida ing sesembahan kang siji. Ina amraka temusne perkara nirkula ajabun yektine aneh. Kala ngendika sapa rawi sumangka ba'duni ba'd. Sumangka temen ngucap sapa ba'dum sebagiane wong akeh ya Abu ya li ba'din marang sebagian kang liya. Inna utumisaan wallahi demi Allah ma hadar rajulu ora utawi kilah wong lanang si Muhammad iku bimoktikum kelawan bakal nguwahi ing sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji mimma sing perkara turidun kang ngarepake sira kabeh ing ma
Wang toliku mongko budalana sira kabeh wamdu lan terus sira kabeh ala dini abaikum ing atase agamane mbah-mbah ira kabeh hatta yahkumallah hingga ngukumi sapa Allah bainakum ing dalam antane sira baina ing antarane Muhammad. Tsumma tafarraqu tumli padha buyar sapa wong akeh. Kala ngendika Ibnu Abbas faqala Abu Thalib wallahi demi Allah ya ibn akhi ma ra'aituka ora ningali sapa ingsun ing sira sa'altahum ma ra'aituka ora ningali sapa ingsun sa'altahum kalih njaluk sapa sira ing Quraisy syatatan ing perkara kang liwat batas, perkara sing berat sing liwat batas. Kala ngendika Ibnu Abbas fatami amangka dadi pengin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dalam Islami Abu Thalib. Baca alam mongko dimati sapa kanjeng Nabi ku yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi lahu marang Abu Thalib ay ingsun fa anta mongko utawi siraku fakulha mongko ngucapno sapa sira ing la ilaha illallah astahilu mongko muri halal sapa ingsun laka kanggo sira biha kelawan la ilaha illallah asy-syafa'ata ing syafaat yaumul qiyamah dalam dina kiamat. Wala mara'a mongko arekan ningali sapa Abu Thalib hirsa Rasulillah ing oleh nemen-nemeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko ngucap sapa Abu Thalib ya ibn akhi wallahi demi Allah laula makhafatus subah lamun ora khawatir laula makhafatus subah lamun ora khawatir dadi cacat subah alaika ing atase sira wa ala bani abika lan ing atase anake bapa nira mimbati sing sause ingsun anake bapa nira mimbati ya anak-anakku maksude Kanjeng Nabi ki ora ndedulur kok. Wa anta dunalan yen tanyono sapa Quraisy nang Quraisy ani temen sing sun iki nama kultuha ambes ning ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah jazaan krana aring Rasulullah minal mauti sing mati lakul tuha yak dene ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah la aquluha orang ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah ila li asurraka kejawa supaya bungahaken sapa ingsun sira biya kelan la ilaha illallah wa daklat fi rawin mubham la yu'rafu haluhu. Jadi Abu Thalib ini ya memang tokoh bangsawan gitu. Jadi namanya kehormatan ini bagi dia ini satu perkara yang besar gitu. Jadi kalau saya itu mengucapkan la ilaha illallah khawatir kehormatan menjadi cacat bagi kamu dan bagi anak cucu nanti. Makanya aneh tuh pikirannya Abu Thalib itu. Menjadi dipermalukan gitu. Maksudnya Abu Thalib itu bagaimana ya? Dia ini sebagai tokoh ya harus berpegang dengan prinsip sampai mati begitu loh. Ini nanti kalau saya ini sebagai paman kamu kok terus akhirnya sebelum matinya kok ngalah, nah ini ketokohannya itu justru juga akan berkurang menjadi cacat untuk kamu dan untuk keluarga, katanya Abu Thalib. Ini aneh. Ini mungkin kita tidak bisa memahami perkara seperti ini kecuali kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa Arab. Jadi orang Arab itu kehormatan itu dijaga itu luar biasa. Sampai Abi Thalib sendiri mempertahankan Nabi mati-matian juga karena membela Nabi mati-matian juga karena sebagai keponakannya, sebagai keluarganya itu. Subhanallah. Dan dia khawatir juga kalau orang-orang Quraisy itu menyangka Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah itu karena sudah dalam keadaan resah karena akan mati.
bukan karena kesadaran betul. Sehingga ini juga akan menjadi cacat bagi keluarga. Ternyata Abu Thalib ini tidak mengucapkan itu dengan tulus ikhlas, tapi karena sudah mau mati saja. Nah, penafsiran seperti ini apa ada dasarnya? Saya ngomong begini ini ada dasarnya, yaitu ketika Abu Jahal terbunuh di Badar. Ketika Abu Jahal terbunuh di Badar, maka ketika mau mati itu dia mengatakan laula akar qatalani, seumpama yang membunuh saya itu bukan orang Madinah yang merupakan akar, yaitu petani, saya tidak menyesal dengan terbunuh ini. Kenapa yang membunuh saya itu bukan orang-orang Quraisy? Kalau yang membunuh saya ini orang Quraisy, saya bangga malah, karena sama-sama tokohnya. Tapi yang saya sedihkan itu bukan karena saya terbunuh, karena yang membunuh saya itu kok orang Madinah, petani. Karena kamu harus tahu bahwa pada zaman dulu itu petani itu satu pekerjaan yang rendah gitu. Pekerjaan yang rendah. Maka orang Mekah itu nggak mau jadi petani. Lau ghairu akarin qatalani, katanya Abu Jahal. Seumpama yang membunuh saya itu bukan petani Madinah, saya tidak merasa menyesal dengan pembunuhan ini. Maka dikatakan Abu Jahal itu Fir'aunu hadil ummah, dan Fir'aunnya umat ini lebih dahsyat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika sudah tenggelam, dia mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, saya beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Amanta waqad al-ana waqad asaitu qabl, sudah nggak ada gunanya sekarang, sudah tenggelam. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika akhir hayatnya itu sudah tenggelam itu, dia usaha beriman, tapi Abu Jahal tidak. Abu Jahal tidak. Biasa mati ini. Saya bukan pertama kali orang yang mati, katanya dia. Tapi yang saya sesali itu kok yang membunuh saya itu petani, katanya dia. Kan aneh betul. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan ketika ada orang Islam datang, rasakan kamu sekarang, katanya orang Islam kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, saya ini bukan pertama kali orang yang dibunuh oleh budaknya sendiri, katanya. Saya ini bukan orang yang pertama yang dibunuh oleh budaknya sendiri. Jadi maksudnya saya ini tetap saja mulia gitu, saya tetap saja mulia. Yang membunuh saya tetap saja hina, yang membunuh saya itu kan budak. Jadi orang Madinah itu dianggap dia jadi budak semua. Saya ini bukan pertama kali orang yang dibunuh sama budaknya, katanya dia. Jadi saya ini walaupun mati tetap mulia saja, yang membunuh saya ya tetap saja hina, itu budak saya, katanya dia. Ini Abu Jahal laknatullah alaih itu sampai kayak begitu kekufurannya itu. Qala faqala Abu Thalib, wallahi demi Allah. Jadi hal-hal begini ini perlu kamu renungi dalam susunan-susunan Hayatus Sahabah ini. Karena susunan-susunan Hayatus Sahabah itu ada kaitan budaya Arab pada waktu itu. Nah, ini kalau orang itu tidak tahu budaya Arab pada waktu itu, dia sulit untuk memahami apa yang dikehendaki dengan susunan-susunan ini. Maka kamu perlu renungi betul-betul. Kala ngendika Ibnu Abbas,
Wa indal Bukhari man Ibnu Sayyib an-Nabi ana Abu Thalib ulama hadaratu hari kala ning ngadiri Abu Thalib walafa takala mengko mlebu ngale ngatasi Abu Thalib sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal faqala mengko ngendika sapa kanjeng Nabi ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan ya kalimah ahaju kang bakal mbela kula laka dateng kanggo panjenengan biya kelan kalimah indallah ngersane Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ya Abu Thalib atarghabu ana ta benci sira ngan millati Abdul Muthalib sange agamane Abdul Muthalib. Falam yazala mung ora leren sapa kanjeng sapa yasi Abu Jahal lan Abdullah ibn Abi Umayyah iku yo kalimanihi ngomongi marang Abu Thalib hatta qala hingga ngucap sapa Abu Thalib akhira makalamahum ing dalam akhire oleh ngendikani marang akeh iklan ma oleh ngucap ala millati Abdul Muthalib netepi sapa ingsun ing atase agamane Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna demikian bakal istighfar temananan sapa ingsun laka kanggo panjenengan malamun has lagi durung dilarang sapa ingsun angka sanging istighfari panjenengan. Fanazalat mangko tumurun maka nalin nabi walladzina amanu ayulil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka ora prayoga lin nabi kutu nabi walladzina amanu ayastaghfiru yen to istighfar sapa nabi lan dina amanu lil musyrikin kang wong kang padha musyrik walau kanu senajan musyrikin ku uli qurba wong kang duweni sifat kerabat mimba di mata bayana sing sause oleh dadi jelas lahum kutu nabi ladina amanu apa anahum tumusne musyrikun iku ashabul jahim wong kang penghuni neraka jahim. Maksudnya setelah mati, setelah nyata-nyata mati dalam kekufuran gitu. Karena kita ini tidak tahu bahwa orang itu ashabul jahim kecuali kalau dia ini sudah nyata-nyata mati dalam kekufuran. Tidak boleh kita istighfar untuk mereka. Di Nabi Ibrahim juga begitu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim sudah nyata-nyata tahu bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah. Bagaimana bisa tahu? Ketika mati dalam keadaan kufur, tabarra'a minhu, maka dia cuci tangan dari ayahnya. Tapi kalau kita ini tidak tahu matinya orang itu bagaimana, ya kita istighfar dengan taklik, ya Allah ampuni kalau dia ini memang mati dalam keadaan Islam. Wa nazala antumurun apa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah hidayah ya. Masalah hidayah. Hidayah itu milik Allah. Padahal Abu Thalib itu subhanallah dalam kamu baca sirah nabawiyah Ibnu Hisham, sirah nabawiyah, Dalailun Nubuwah lil Baihaqi dan sebagainya itu, Abu Thalib itu banyak sekali melihat mukjizat-mukjizat Nabi sejak Nabi masih kecil ya. Sejak Nabi masih kecil itu Abu Thalib itu sudah melihat mukjizat-mukjizat Nabi ketika dalam perjalanan ke Syam, di mana kalau beliau berjalan selalu dinaungi awan, ketika bertemu dengan Buhairah pendeta Nasrani di Syam dan sebagainya. Jadi Abu Thalib itu sudah cukup data, 1000 data membenarkan Nabi, dan dia yakin kalau Nabi itu benar. Dia yakin kalau Nabi itu benar. Bahkan dalam beberapa riwayat Abu Thalib itu banyak sekali mengucapkan syair-syair yang menceritakan kebenaran Nabi dan kemuliaan Nabi. Tapi anehnya itu dia ini tidak berani menyatakan la ilaha illallah, itu nggak berani.
Ya gara-gara menjaga ketokohannya tadi itu. Jadi Abu Thalib itu tipenya itu orangnya itu ingin menjaga semuanya gitu. Ya saya sebagai paman akan saya bela habis-habisan keluarga saya. Tapi saya ini sebagai tokoh Quraisy ya tetap saya pertahankan ketokohan saya. Jadi maunya dia ini di tengah-tengah jadinya itu. Dia tidak mau meninggalkan ketokohannya, itu nggak mau dia ini. Padahal dia cukup banyak menderita itu karena membela Nabi itu, sampai 3 tahun dikucilkan di Syi'ab Abu Thalib juga ikut. Ya, tapi itulah Masya Allah, hidayah itu mahal ya. Jadi bukan orang itu kalau sudah korban itu mesti dapat hidayah, itu juga tidak. Maka innaka la tahdi man ahbabta. Subhanallah. Orang yang digunakan oleh Allah untuk memelihara Nabi sejak kecil, bayangkan, nggak kok nggak dapat hidayah, ini kan betul-betul perkara yang aneh. Sebaliknya ada orang yang memusuhi Nabi habis-habisan tapi akhirnya dapat hidayah, ya kan aneh. Jadi hidayah itu memang nggak bisa dipikir oleh otak ya. Kadang-kadang memang ada asbab itu ada. Bagaimana asbab hidayah itu ada, asbab dolalah juga ada. Dan asbab dolalahnya Abu Thalib dia karena dia mempertahankan kedudukan tadi itu. Seperti Heraklius ketika diajak masuk Islam oleh Nabi, dia sudah yakin kebenaran Nabi itu, tapi dia tidak berani menyatakan Islam karena kedudukannya. Jadi ini menunjukkan apa kesimpulannya dalam fikih itu? Kesimpulannya bagaimana? Orang itu walaupun yakin terhadap benarnya Islam, benarnya Nabi, tapi kalau dia tidak berani menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya tidak dihukumi Islam. Tidak dihukumi Islam. Jadi Islam itu bukan hanya dalam hati saja, tidak. Harus syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu termasuk syaratnya Islam. Jadi walaupun orang itu yakin kayak apa kepada Allah dan Rasulnya, kalau nggak mau syahadat ya nggak diterima. Wa akhraja Allah min tariqin akhar anhu binahwihi wa qala fihi falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ya'ridha, nawaraken marang kalimah haling atas Abu Thalib, wa ya'udani an kumbali so Abu Jahalan Ibnu Umayyah lahu marang Abu Thalib bitilkal maqalah kelan mengkono-mengkono pengucap, hatta qala engko ngucap sapa Abu Thalib akhir maqalah, ing dalam akhire oleh ngucap sapa Abu Thalib ala millati Abdul Muthalib, netepi ingsun ing atase agamane Abdul Thalib. Wa abalan bangkang sapa Abu Thalib ayakula yen ngucap sapa Abu Thalib la ilaha illallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala astaghfiranna laka, ama iling la astaghfiranna demi iktine bakal istighfar temenan sen laka kanggo sira malam munaha angka. Fa anzalallahu ta'ala yakni ba'da dzalika fa dzakarul ayatain. Wa kadara Imam Ahmad wa Muslim an-Nasai Tirmidzi Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qol lama hadirat adikal ngadiri apa wafat lama hadirat ngadiri apa wafat Abu Thalib, atahu mongko nekani Abu Thalib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ammah, kula ngucap sapa la ilaha illallah, asyhad mongko nekseni suwen sulaka kanggo panjenengan biaklan la ilallah yaumul qiyamah.
Faqala mongko ngendika sapa Abu Thalib laula antu ayironi lamun ora khawatir ento ngisen ingsun sapa Quraisy nang Quraisy yakuluna kalih padha ngucap sapa Quraisy mahamal orang gelemaken ing Abu Thalib ngalai ing atase ucapan la ilaha illallah apa ila fazaul maut kejaba ngersula krana mati la akrautu yakini nyenengaken so ingsun biya lan la ilaha angka ainaka ing mata nira wala aku lan orang ngucapaken so ingsun la ilaha illallah ila liakhira kejaba supaya nembungaken so ingsun biya lan la ilaha ainaka ing mata nira wa anzalallahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin kada fil bidayah. Masya Allah, ini masalah hidayah, tapi juga mesti kamu ambil cerita ini masalah dakwahnya juga. Jadi bagaimana Nabi itu mendakwahkan agama itu sampai kepada akhir kehidupan orang-orang di sekitarnya itu. Abu Sakaratul Maut didatangi oleh Nabi. Dan ini terus begitu, kalau Nabi itu mendengar ada orang yang mau mati didatangi untuk diajak masuk Islam. Ini cerita-cerita begini ini juga ada di Madinah ketika anak muda Yahudi diberitakan kepada Nabi sakit, maka Nabi mendatanginya diajak masuk Islam. Jadi ini kita harus betul-betul memahami bahwa maksud daripada dakwah itu adalah menyelamatkan kehidupan akhirat itu pada prinsipnya itu. Bukan golek bolo dakwah itu, menyelamatkan umat. Nek golek bolo ngusar mati atau apa-apa gunane? Masuk Islam ya ora kena dimanfaatne apa-apa. Iya tak? Tetapi dakwah ini adalah untuk didorong dengan rasa sayang untuk menyelamatkan akhiratnya umat ini pada prinsipnya itu.